Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Guntur M.Com selaku dosen pengampu mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer, juga beserta rekan-rekan saya yang berbahagia. Amin insyaallah. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anissa Fitriani selaku moderator pada presentasi kali ini, dan juga ada rekan-rekan saya, yaitu ada Irenius Bonan, Maulana Kila Setra, dan juga ada Triana Fasyara Madini. Adapun topik atau pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu mengenai hardware dan software beserta cara kerjanya. Nah, untuk yang pertama nih, kami akan bahas mengenai hardware-nya dulu. Nah, untuk pengertian atau penjelasannya secara singkat, hardware merupakan perangkat keras atau kita bisa sebut juga perangkat yang bisa terlihat wujudnya. Nah, untuk jenisnya itu dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama ini ada hardware input. Untuk penjelasan atau pembahasan dari hardware input akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Irenius Bonan. Kepada Irenius Bonan, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hardware input. Hardware input ini adalah perangkat input yang dimana perangkat komponen ini sangat penting dalam sebuah komputer. Perangkat input ini terdiri dari berbagai macam contoh. Salah satu contohnya yaitu keyboard. Keyboard ini merupakan sebuah papan tombol yang terdiri atas tombol-tombol seperti huruf, angka, serta simbol-simbol khusus lainnya pada komputer. Kemudian, cara kerja dari keyboard ini yaitu menekan sebuah tombol pada papan keyboard. Tombol tersebut akan menekan sebuah saklar untuk menjadikan sebuah rangkaian tersambung dan mengalirkan arus listrik melaluinya sehingga dapat memasukkan data serta melakukan perintah-perintah pada komputer. Baik, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Triana. Untuk jenis hardware yang kedua itu adalah hardware output. Hardware ini mengeluarkan output atau informasi dalam berbagai macam bentuk. Untuk contohnya yaitu GPS. GPS menjadi salah satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Global Positioning System atau GPS ini merupakan salah satu alat navigasi berupa teknologi canggih yang memiliki fungsi untuk menemukan posisi seseorang atau letak suatu tempat. Nah, dalam sistem kerjanya, GPS memiliki 3 elemen penting. Elemen yang pertama yaitu GPS Phase Segment. Nah, di elemen ini, semua kumpulan satelit dipasang di luar angkasa dengan tujuan untuk mengirimkan sinyal ke bumi, yang mana nantinya sinyal ini akan diterima oleh masing-masing pengguna yang dapat mengakses GPS. Kemudian elemen yang kedua yaitu GPS Control Segment. Nah, di elemen ini, alat dipasang di bumi dengan tujuan untuk mengontrol dan mengawasi bahwa orbit atau satelit di luar angkasa itu dapat berfungsi dengan baik. Namun selain itu, elemen ini memiliki fungsi lain yaitu untuk melacak orbit satelit, lokasi, keakuratan jarak, juga kecepatan. Karena apa? Karena satelit ini posisinya bisa saja berada di luar orbit. Untuk elemen yang terakhir yaitu GPS User Segment. Mereka adalah orang-orang yang dapat mengakses GPS dengan mendapatkan data yang dipancarkan oleh satelit di luar angkasa melalui sinyal radio dan ditampilkan di layar GPS. Untuk cara kerjanya yaitu satelit yang berada di luar angkasa sana berputar mengelilingi bumi melalui lintasan orbit. Satelit ini akan mengirimkan sinyal keberadaan posisi seorang atau letak suatu tempat yang dapat dilacak. Dalam hal ini, satelit yang diperlukan itu ada sekitar 4 agar GPS dapat melacak suatu lokasi dengan menggunakan teknik literasi. Teknik literasi ini merupakan suatu teknik untuk mencari titik tengah atau temu di antara radius satelit terdekat untuk mendapatkan lokasi keberadaan receiver atau penerima sinyal. Segera setelah informasi didapatkan, receiver akan menghitung jarak antara 2 titik dan juga kecepatannya, lalu ditampilkan di layar GPS.
Baik, untuk selanjutnya saya akan bahas mengenai hardware pemroses. Nah, untuk pengertiannya itu sendiri, hardware pemroses merupakan perangkat keras jenis proses drive yang berfungsi untuk mengolah data dan menjalankan proses yang ada pada komputer. Lalu juga memiliki pengertian lainnya, yaitu seperti mesin pengolah data yang menyimpan data, kemudian memproses data tersebut sehingga menampilkan output kepada pengguna atau user. Nah, untuk salah satu contoh dari hardware pemroses ini, yaitu adalah motherboard atau biasa disebut juga dengan mainboard, merupakan print circuit board atau PCB yang berguna untuk penyedia konektivitas elektrik bagi seluruh perangkat yang ada di komputer. Nah, juga motherboard ini memiliki cara kerjanya nih. Cara kerja dari motherboard ini yaitu merupakan komponen satu-satunya tempat utama yang menghubungkan perangkat keras yang satu dengan perangkat keras yang lainnya. Atau dapat diibaratkan juga motherboard ini memiliki sebagai sistem saraf, sehingga motherboard ini dapat mengangkut berbagai jenis data yang ada pada komputer. Nah, untuk pembahasan selanjutnya saya akan berikan kepada rekan saya Maulana Kilasetra. Kepada Maulana Kilasetra saya persilahkan. Sini saya akan menjelaskan perangkat keras stroke. Hardware stroke adalah sebuah perangkat digital yang berfungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang dapat disimpan dalam kurun waktu yang tidak menentukan tergantung usia perawatan dari perangkat stroke itu sendiri. Nah, sekarang saya akan menjelaskan RAM-nya. Random Access Memory untuk sebuah perangkat, sementara yang bertugas untuk melayani prosesor dalam mengolah data. Cara kerja RAM. Fungsi adalah RAM sangat penting karena hard disk bisa tidak ada melayani secara langsung dalam pengolahan data di prosesor karena kecepatan oleh data prosesor berkali-kali lebih cepat pada kecepatan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah memaparkan materinya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai software. Untuk penjelasan atau pengertian sedikit dari software itu sendiri adalah software merupakan perangkat lunak, atau kita bisa sebut juga jadi kebalikan dari yang hardware tadi. Kalau yang hardware kan terlihat wujudnya, sedangkan yang software ini tidak terlihat wujudnya. Nah, adapun jenis-jenis dari software ini bagi menjadi 4. Yang pertama nih, ada tentang software sistem operasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Irinus Bonan. Kepada Irinus Bonan, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Jadi sistem operasi ini adalah perangkat lunak, sistem operasi yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengelola dan mengoperasikan perangkat komputer. Perangkat ini terdiri dari berbagai macam contoh. Salah satu contohnya yaitu Unix. Unix ini adalah sebuah sistem operasi atau OS yang dirancang khusus untuk mengelola jaringan kerja komputer. Kemudian cara kerja dari Unix ini yaitu untuk menghubungkan serangkaian database agar saling terhubung dan dapat dirancang untuk portable, multitasking, dan multi-user. Jadi konsep utama dari Unix ini yaitu biasanya untuk menyimpan data menggunakan sistem file yang berjenjang. Baik, untuk selanjutnya dipaparkan oleh rekan saya Trian. Oke, untuk jenis yang kedua yaitu application software atau perangkat lunak aplikasi. Jenis ini merupakan satu jenis yang memiliki fungsi sangat spesifik dalam kegunaannya, yaitu membantu pekerjaan manusia seperti dalam hal pencatatan, merancang grafik, mengeksplor segala hal di dunia internet hingga bermain game. Dan untuk contohnya yaitu aplikasi Skype. Skype ini merupakan satu dari sekian banyak aplikasi yang pertama kali memanfaatkan penggunaan internet dalam melakukan panggilan suara dan juga video secara gratis maupun berbayar. Oke, jika kalian sudah memiliki akun Google, maka lakukan login. Hal ini agar kalian dapat mengakses fitur yang ada di aplikasi Skype. Skype sendiri memiliki berbagai macam cara kerja, beberapa di antaranya yaitu yang pertama. Jika kalian ingin menambahkan teman, kalian hanya perlu mengetik username teman kalian dengan mengklik icon kaca pembesar. Yang kedua, jika ingin melakukan panggilan, kalian klik teman tujuan Anda, kontak tujuan Anda, dan
pilih jenis panggilan apa nih yang akan kalian lakukan, antara panggilan video atau panggilan suara. Yang ketiga, jika kalian ingin melakukan meeting online, pastikan aplikasi Skype telah terpasang di device kalian masing-masing. Lalu klik fitur Meet Now and you'll be a host. Selesai. Jika kalian ingin menambahkan partisipan, kalian cukup men-share link room tersebut. Baik, untuk jenis software berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Anissa. Kepada Anissa, saya persilahkan. Nah, untuk selanjutnya nih saya akan bahas mengenai software pemrograman. Nah, untuk pengertiannya itu sendiri, software pemrograman merupakan perangkat lunak yang menjadi sarana dalam penulisan kode program atau source code. Perangkat lunak ini merupakan salah satu bentuk text editor yang memiliki fitur lanjutan sebagai bentuk dukungan dalam aktivitas pemrograman. Nah, ada juga nih manfaat dari software pemrograman ini, yaitu sebagai mempercepat proses development, sebagai akses cepat ke version control, dan juga menciptakan suasana yang nyaman untuk atau dalam penulisan kode. Nah, selanjutnya nih ada salah satu contoh dari software pemrograman ini, yaitu ada C++. Untuk C++ ini adapun pengertiannya, yaitu bahasa pemrograman C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis aplikasi. Nah, atau bisa dalam bahasa Inggrisnya itu General Purpose Programming Language, dan merupakan bahasa pengembangan dari bahasa C. Nah, ada juga nih cara kerja dari C++, ada ya disediakan gambar. Nah, jadi di sini itu diketahui bahwa gambar tersebut harus diketahui dulu nih bahwa PC atau laptop hanya mengerti satu bahasa. Dan bahasa ini adalah bahasa yang terdiri dari set instruksi yang berisikan 1 dan 0 atau bahasa mesin atau instruksi mesin. Nah, jadi sebelum kita menggunakan ini C++ ini, kita harus tahu dulu nih dasar-dasar dari C++ itu seperti apa. Nah, jadi sudah disediakan juga tuh di gambarnya bahwa bahasa mesin tersebut dikompil atau diterjemahkan. Jadi dari yang awal mulanya nih dari bahasa programming atau pemrograman, lalu diubah ke bahasa mesin. Nah, atau disebut juga compile tadi. Nah, jadi kan ada bahasa mesin tuh ada terdiri dari 1 dan 0 ini. Nah, untuk selain itu tidak bisa terbaca atau tidak bisa terdeteksi. Nah, untuk pembahasan selanjutnya saya akan berikan kepada rekan saya, yaitu Maulana Kilasetra. Kepada Maulana Kilasetra saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan perangkat lunak bantu utility. Utility software merupakan jenis perangkat lunak sistem yang dirancang membantu menganalisis, mengoperasikan, mengoptimalkan, dan memelihara komputer. Sistem suite, software suite adalah kumpulan data atau lebih perangkat lunak yang dibundel dalam satu paket yang keterkaitan. Software suite juga disebut dengan application suite. Utility terdiri software suite memiliki fungsi yang kooperatif. Cara kerja sistem suite software adalah sekumpulan 2 atau lebih perangkat lunak memiliki keterkaitan seperti application atau utility. Suite terdiri kooperatif antarmuka yang hampir sama kemampuan bertukar data. Baik, selesai sudah presentasi dari kami. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah memaparkan materinya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian presentasi kami tadi, karena kami juga masih belajar. Nah, sebelum saya tutup presentasi ini, saya akan berikan sedikit kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu adalah hardware merupakan perangkat keras yang terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama nih ada hardware input, salah satu contohnya ada keyboard, dan juga ada hardware output, salah satu contohnya ada GPS, dan yang ketiga ada hardware pemroses, salah satu contohnya itu ada motherboard, dan yang keempat ada hardware storage yang salah satu contohnya ada RAM. Nah, untuk selanjutnya ada software. Nah, software ini merupakan perangkat lunak yang terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada software sistem operasi, salah satu contohnya itu ada Unix atau Linux, dan juga ada software aplikasi, salah satu contohnya tadi ada Skype, dan juga ada software pemrograman, salah satu contohnya ada C++. Dan juga yang terakhir ada software utility, salah satu contohnya ada system suite. Nah,
Begitupun kesimpulan dari saya tadi. Nah, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan tadi. Dan saya akhiri presentasi kali ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya dan rekan-rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.